Baiklah, di sini saya Ju Awairiyah NIM 1805021105 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakang Kepulauan Cayman. Kepulauan Cayman terletak di antara Kuba dan Amerika Tengah. Ini adalah yurisdiksi 3 pulau yang memiliki reputasi internasional yang menguntungkan. Directory Observer Bank menempatkan populasi mereka secara keseluruhan di lebih dari 55.000. Dolar Cayman saat ini memiliki tingkat bunga tetap dengan dolar Amerika Serikat. Sebagian besar uang yang masuk ke negara itu berasal dari pariwisata, pembayaran bea cukai, bea materai, dan biaya bisnis tahunan. Cayman memiliki situasi politik yang kuat dan dianggap sebagai salah satu yang utama perbankan di luar negeri pusat di dunia. Cayman memiliki hampir 250 bank terakreditasi. Setoran di bank bernilai lebih dari 1,600 triliun USD. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Iza Windani akan menyampaikan materi terkait industri lepas pantai utama di Kepulauan Cayman. Yang pertama yaitu perusahaan. Kepulauan Cayman dengan populasi penduduk sekitar 30.000 memiliki sekitar 25.000 perusahaan terdaftar, di mana lebih dari 55%-nya murni entitas lepas pantai. Sebagian besar perusahaan lepas pantai dapat dibebaskan selama 20 tahun dari pajak apapun yang mungkin dikenakan di Cayman. Perusahaan lepas pantai mengizinkan kerahasiaan tingkat tinggi terkait kepemilikan mereka dan tidak tunduk pada banyak persyaratan pelaporan atau kapitalisasi. Rapat direktur harus diadakan setiap tahun di Cayman, tetapi agen lokal dapat ditunjuk untuk memenuhi persyaratan ini. Perusahaan Cayman paling sering digunakan sebagai kendaraan dalam kontrak varian pada harga transfer. Misalnya, perusahaan Cayman dapat didirikan oleh perusahaan multinasional sebagai perusahaan leasing atau persewaan, menyewakan atau menyewakan peralatan kepada afiliasi asing. Dengan demikian, pembayaran sewa atau sewa dikumpulkan di perusahaan Cayman, diinvestasikan kembali tanpa pajak dan dapat dikembalikan ke pemerintah. Yang selanjutnya yaitu bank. Meskipun lebih banyak bank Kanada dan Inggris yang berlokasi di Kepulauan Cayman pada awal tahun 1970-an, jumlah bank terutama dari Amerika Serikat meningkat secara dramatis di Grand Cayman selama tahun 1970-an. Memang dari tahun 1972 hingga 1982, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dalam jumlah izin bank kategori B atau luar negeri adalah 23,4% dari tahun 1982 hingga 1989, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata hanya 3,1%. Bank tidak perlu mendirikan kantor staf di Grand Cayman untuk menggunakan Cayman dengan cara ini. Memang lebih dari 80% dari 53 bank yang terdaftar tidak memiliki keberadaan fisik di kepulauan. Ini kadang-kadang disebut cabang kulit atau pusat pemesanan atau bank plat kuningan, dan hanya ditemukan sebagai papan nama kuningan atau plastik di lobi bank atau firma hukum lain. Selama tahun 1970-an, Kepulauan Cayman belum diidentifikasikan sebagai pusat perbankan lepas pantai. Tuan internasional, terutama Amerika Serikat, bank yang sibuk petrodolar, daur ulang, dan membuat pinjaman kepada negara berkembang. Selanjutnya itu kepercayaan. Kepercayaan adalah fitur berbeda dari sektor keuangan lepas pantai Cayman. Atas dasar prinsip Common Law Inggris, Cayman memberlakukan Trust Law pada tahun 1967. Pada dasarnya, perwalian adalah instrumen yang memungkinkan seseorang melepaskan asetnya sendiri dengan memberikannya kepada wali amanat untuk dipegang untuk kepentingan orang, termasuk dirinya, badan amal, atau entitas lain yang dikenal sebagai penerima manfaat. Lebih dari 40 entitas memiliki lisensi untuk melakukan bisnis perwalian di Cayman, yang utama dimiliki oleh bank-bank besar di Inggris, Amerika, Swiss, dan Kanada. Perwalian digunakan untuk menghindari pajak tertentu, untuk menyiapkan lubang baut jika suatu tujuan diperlukan untuk modal penerbangan, dan untuk menghindari undang-undang warisan tertentu, atau untuk memotong proses pengesahan hakim yang panjang. Seperti perusahaan lepas pantai dan perbankan sampai batas tertentu, perwalian di Cayman menarik karena kerahasiaan yang dilindungi secara hukum yang mengelilingi mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Aswari, NIM 1805021104. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang industri lepas pantai utama di Kepulauan Cayman dan karakteristiknya. Yang di bagian terakhir yaitu asuransi.
Asuransi Cayman peringkat kedua di dunia dengan jumlah perusahaan sebagai pusat asuransi lepas pantai. Asuransi lepas pantai adalah bisnis menyiapkan tawanan. Tawanan murni adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan yang hanya mengasurasikan atau mengasurasikan risiko dari induk non-asuransi atau perusahaan afiliasinya. Jenis-jenis perusahaan asuransi tawanan di Cayman termasuk asosiasi atau industri tawanan, yang asuransi kebijakan perusahaan yang dimiliki oleh sekelompok perusahaan atau anggota dari asosiasi profesional semata-mata untuk menjamin atau mengasurasikan risiko pemegang saham, serta tawanan agensi dan pasar terbuka. Mungkin hanya ini dari saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Baiklah teman-teman, saya Baik Haziana Kibritul Ahmar, NIM 1805021101. Di sini akan melanjutkan materi mengenai entitas lepas pantai lainnya. Tren utama diversifikasi sektor keuangan luar negeri adalah meningkatnya penggunaan Cayman sebagai basis untuk reksadana atau perwalian unit. Dalam hal ini, manfaat Cayman ketika Channel Island tampaknya bahwa ancaman kontrol devisa. Dalam iklan untuk unit trust dengan London pada Channel Island, Cayman juga menjadi tuan rumah bagi operasi Amerika dan semakin banyak dana Jepang. Sebuah jumlah tertentu dari Eurobond bisnis dilakukan melalui Cayman. Pengaturan pembiayaan yang sangat kompleks yang melibatkan instrumen keuangan baru yang diciptakan dalam ledakan sekuritisasi dan pengemasan ulang pada tahun 1980-an juga melibatkan pelabuhan Cayman hanya sebagai satu mata rantai dalam rantai tempat dan transaksi. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Era Suryani Putri, NIM 1805021006, akan melanjutkan materi mengenai pengaruh sektor lepas pantai di Cayman. Kontribusi keseluruhan industri keuangan terhadap ekonomi Caymanian sulit untuk dinilai. Pada tahun 1992, pemerintah menerima sekitar 25 juta dolar secara langsung dalam bentuk biaya dan lisensi untuk pendaftaran dan operasi pemerintah Kepulauan Cayman 1993. Memperkirakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan dan bank yang beroperasi di dalam negeri dan bukan di luar negeri masih akan membuat angka itu lebih dari 20 juta dolar, yang merupakan lebih dari 15% dari total pendapatan pemerintah untuk tahun 1992. Tentu saja pemerintah juga memiliki pengeluaran untuk inspektorat perbankan dan seterusnya. Namun angka-angka ini tidak dipisahkan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Baiklah, nama saya Mas Riyati, NIM 1805021007. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan mengenai konteks ekonomi dan politik dinamis Kepulauan Cayman, perbankan, offshore, dan off-balance sheet. Munculnya euro market sebagai sumber likuiditas swasta untuk ekonomi dunia menandai pergeseran dari sistem yang telah ditetapkan di Bretton Woods pada tahun 1944. Pergeseran dari likuiditas publik ke swasta dipasangkan dengan pergeseran dari stabilitas relatif, meskipun tegang, ke tingkat volatilitas yang tinggi. Penutupan jendela emas Presiden Nixon pada tahun 1971 menandakan akhir dari kurang lebih sistem nilai tukar tetap, dan mata uang mulai kurang lebih mengambang satu sama lain.
Fluktuasi harian dalam nilai tukar harga relatif mata uang telah diimbangi dengan variasi yang cepat dalam harga utama lainnya dalam ekonomi dunia, termasuk suku bunga atau harga kredit dan inflasi atau harga barang dan jasa. Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.